Adik di kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai sintesis protein. Kita akan membahas di sana ada transkripsi, translasi, dan kode genetiknya ya. Oke, langsung saja kita lihat. Sintesis protein itu terjadi di ribosom ya adik-adik. Nah, tapi kita lihat dulu nih. Nah, awalnya sintesis protein itu membutuhkan enzim RNA polimerase ya. Untuk apa sih enzim ini? Nanti untuk membuka ikatan DNA. Oke, ini kan double helix, ikatannya nanti akan terbuka seperti ini. Ini sudah terbuka. Nah, terbukanya ini karena ada enzim RNA polimerase. Nah, kemudian sintesis protein butuh DNA. DNA apa yang nanti berperan di sana adalah DNA sense ya. DNA yang berperan disebut DNA sense atau template. Nah, sintesis protein ini pelaksananya adalah RNA duta, RNA ribosom, dan RNA-T ya, transfer. Kemudian, sintesis protein juga membutuhkan energi adik-adik yaitu ATP. Nah, sekarang kita lihat prosesnya ya. Proses yang pertama sebenarnya ada dua tahap, transkripsi dan translasi. Nanti transkripsi terjadi di bagian inti, kemudian translasi nanti terjadi di sitoplasma, lebih tepatnya di ribosom. Makanya sintesis protein kalau ditanyakan terjadi di mana? Pada ribosom. Nah, kita lihat transkripsi secara detail ya. Maksudnya adalah pencetakan. Apa yang dicetak? Adalah RNA duta. Yang mencetaknya adalah DNA yaitu DNA sense atau nama lainnya adalah DNA template ya. Oke, RNA duta atau nanti kalau istilah lainnya adalah mRNA atau RNA messenger. Nah, kita lihat proses transkripsi sebenarnya ada tahapan lagi adik-adik ya. Yang pertama disebut dengan inisiasi, kemudian elongasi atau perpanjangan, dan yang ketiga adalah terminasi. Nah, apa yang terjadi pada inisiasi adalah tadi RNA polimerase itu menempel pada DNA. Nanti ada bagian yang disebut dengan promotor. Jadi, RNA polimerase menempel pada DNA pada tempat yang disebut dengan promotor ya. Nah, setelah RNA polimerase ini menempel, itu akan membuka ikatan DNA. Sehingga proses percetakan RNA duta ini bisa dimulai ya. Nah, nanti mRNA yang ini makin lama makin panjang kan, itu yang disebut dengan elongasi. Nah, sampai nanti RNA itu sudah mateng, ini yang disebut dengan terminasi adik-adik ya. Ini bagian terminasi sehingga nanti DNA kembali menutup. Mengapa bisa menutup? Karena RNA polimerasenya ini sudah lepas. Nah, RNA yang matang tadi, yang sudah panjang ini kemudian akan keluar. Keluar dari mana? Dari inti. Ini RNA yang tadi sudah terbentuk akan keluar dari inti menuju sitoplasma. Nah, nanti akan menempel pada ribosom. Ada ribosom subunit kecil bertemu dengan unit besar. Oke, ini tadi gambar T RNA adik-adik ya. Nah, yang ini ribosom, di sini terdapat RNA R, RNA duta. Nah, kita lanjut proses berikutnya. Proses berikutnya adalah translasi. Nah, inti dari translasi sebenarnya penerjemahan. Apa yang diterjemahkan? Kodon tadi, kode genetik pada mRNA ya adik-adik. Tadi kan sebenarnya kan DNA sense tadi yang dicetak. DNA ini penting, harus dijaga, tidak boleh rusak, makanya tadi dicetak adik-adik ya, dibuat kopiannya yang berupa RNA duta, mRNA. Nah, kode-kode yang ada pada RNA duta ini yang nanti akan diterjemahkan. Hasil terjemahannya adalah asam amino. Nanti asam amino berderet-deret membentuk protein, makanya disebut dengan sintesis protein ya, adik-adik. Nah, prosesnya seperti ini. T
RNA ini datang membawa asam amino. Asam amino ada di ujung ya, seperti ini di kepalanya si tRNA. Oke, ini kepala kita anggap. Nah, ujung yang lain terdapat 3 basa nitrogen yang disebut antikodon adik-adik ya. Jadi, tRNA ini datang membawa asam amino yang sesuai kodon. Taunya sesuai jika nanti kodon bisa berikatan dengan antikodon ya adik-adik ya. Nanti kita lihat ini kalau ujung yang ini kan kodon, di sini ada ini antikodon, sini kodon ya. Jadi di atasnya antikodon, nah nanti di sininya kodon. Karena kan ini tadi tRNA ya. Nah, kemudian asam amino nanti yang sudah terbentuk ini akan berderet-deret, berjejer dan dirakit menjadi protein. Oke, jadi sebenarnya juga pada translasi juga ada proses inisiasi, kemudian elongasi dan terminasi adik-adik ya. Inisiasi sebenarnya ketika ada kodon, nanti kodon start, nih AUG, nah menempel, kemudian kodon start ini memerintahkan untuk translasi dimulai. Elongasi di mana asam amino ini semakin dibentuk sampai nanti semua kode itu sudah diterjemahkan, sudah membuat menghasilkan asam amino. Nah, terminasi nanti ada kodon stop. Ya. Kodon stop ini nanti memerintahkan untuk selesai proses translasi. Kodon stop itu ini ya, ada UAA, ada UGA atau UAG. Nanti kita ke kodon ya, tapi nanti ketika ada kodon ini maka proses translasi itu selesai. Oke, sekarang kita masuk kepada kode genetik ya adik-adik. Sampai nanti kita bisa masuk ke dalam soal di mana protein akan dihasilkan. Oh, sebentar. Kita masuk ke soal ini dulu deh. Nanti biar kalian paham ke proses selanjutnya. Selama berlangsungnya tahap translasi pada sintesis protein, peristiwa apa yang terjadi? Pilih adik-adik ya, A, B, C, dan D. Kita lihat apakah duplikasi rantai DNA ini terjadi pada saat translasi? Bukan ya, ini pada transkripsi. Yang ditanya adalah translasi. Membukanya rantai DNA juga transkripsi. Jadi bukan. Pencetakan RNA duta oleh DNA juga bukan ya, karena dia transkripsi. Penerjemahan RNA duta oleh tRNA adalah jawabannya. Nanti terjemahkan menjadi asam amino ya. Nah, kalau yang E, ini juga bagian dari transkripsi ya, melekatnya RNA polimerase, nanti rantai DNA bisa membuka. Oke, ini contoh soal untuk prosesnya tadi adik-adik ya, transkripsi dan translasi. Semoga udah paham. Sekarang kita masuk nih kepada kode genetik. Oke, di sini ada istilah nih yang disebut dengan kodon, kodogen, dan antikodon. Nah, ini semua berbicara mengenai basa nitrogen adik-adik ya. Nah, kodon adalah triplet atau 3 basa nitrogen pada RNA duta. Sementara basa nitrogen pada DNA sense disebut kodogen. Sementara antikodon adalah basa nitrogen pada tRNA. Ingat adik-adik, kalau dia berupa RNA berarti di sini tidak ditemukan basa timin ya. Nanti yang ada hanya urasil. Kalau di sini urasilnya tidak ada. Ya, karena ini DNA. Ini hanya untuk sekedar mengingatkan. Ini urasil bisa saja ada ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini untuk membaca adik-adik ya. Jadi, kita tahu bahwa asam amino nanti yang terbentuk itu dari kode-kode itu bisa 20 macam ya asam amino. Ini macamnya mulai dari, kalau kita lihat, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sebentar, ini macamnya macam-macam ya. Jadi
Ada 20 macam, tapi tersusun dari 4 basa nitrogen. Basanya apa aja ya? Basa A, C, U, G. Adenin, guanin, urasil, ini sitosin ya adik-adik. Ingat ini adalah RNA. Jadi tidak ada basa timin di sini ya. Oke. Kita lihat sebentar. Ingat kembali ada purin dan pirimidin. Nah, pirimidin kan sitosin dan timin. Timin nggak ada, jadi dia urasil. Sementara ini adenin dan guanin. Nah, bahasanya ada 4 tuh, 2, 3, 4. Nanti dengan berbagai pasangannya berganti-ganti. Nah, ini membentuk 20 macam asam amino. Makanya ada seperti ini. Kita contohkan jika kodon atau basa nitrogennya berupa A, C, C. Oke, di sini A basa pertama, basa keduanya adalah C, basa ketiganya adalah C. Oke, A, C, C. Ternyata ini asam aminonya adalah treonin. Kalau CAA, yang pertamanya C, basa keduanya adalah A, basa ketiganya adalah A. Sini berarti adik-adik, nih, ini adalah glutamat. Kalau ini tadi ke sini ya. Nanti kita bisa lihat kalau misalnya U, A, A, kodon stop. Kalau U, A, A, ini stop. Dia tidak mengkode asam amino apapun, tapi mengkodekan untuk translasi itu berhenti. Oke, tidak menghasilkan asam amino. Nah, ini tadi ada AUG untuk start mana? Oke. A, kemudian ke U, mulai dari A, U, G. Ini ya, metionin untuk kodon stop. Kemudian UAG, tadi UAG udah, UAA, mana U, ini U, kita ganti ini. U, kemudian ke A, kemudian ke sini, sama kan kodon stop. Begitu juga dengan UGA, UGA, ini dia, stop, kodon stop. Oke ya, adik-adik paham? Sekarang kita lihat kalau dia, nah seperti ini. Biasanya dalam soal kita akan melihat seperti ini. Ada rantai DNA, ini DNA sense. Dia akan memanjang dari 3 ke 5. Oke, ini 5 rantainya. Sementara antisense dari 5 ke 3. Ini 3 ya. Nah, pada soal ini diketahui bahwa DNA sense ini berupa TAC, AAA, CAG. Ini DNA sense. Oke, ingat DNA sense adalah yang nanti berperan dalam sintesis protein. Nah, DNA sense nanti membentuk RNA duta. Oke. Nah, dia akan berpasangan dengan basa nitrogen, T berpasangan dengan A ya. A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G, kemudian A berpasangan dengan U, C dengan G, A dengan U, G dengan C. Oke, ini mRNA, ini tadi DNA sense. Coba kita perhatikan. Ini, oke, ini nanti juga disebut dengan kodon ya, nanti berupa kodon. Kan kita tahu basa nitrogen pada mRNA disebut dengan kodon. Ternyata hampir sama dengan DNA antisense ya adik-adik, yang berbeda hanya T dengan U. Oke, ini T semua diganti U. Sementara ini juga T jadi U, C tetap. Mengapa? Karena pada DNA itu kan tidak ada RNA itu tidak punya basa timin yang adanya urasil. Makanya dia hanya diganti dengan ini. Kalau pada soal cara cepat, kalau kalian mau menghafal bisa. Nah, kita lanjut ya. Kita di sini diminta untuk menuliskan kodon. Nah, tadi sudah di atas, kodonnya adalah AUG, UUU, dan GUC. Kemudian, kodogen. Nah, kodogen itu apa? Kodogen adalah basa nitrogen yang terdapat pada DNA sense. Kita tahu DNA sense adalah ini, berarti kodogennya adalah
TAC, AAA, dan CAG. Paham ya? Kemudian pertanyaan berikutnya antikodon. Nah, antikodon itu kita tahu dia akan ini basa pada tRNA ya, basa nitrogen pada tRNA. Oke, kita tulis ulang deh si kodon. Untuk mencari cara cepatnya adik-adik ya. GUC. Nah, nanti kan kodon berikatan dengan antikodon. Berarti A berikatan dengan U. U berikatan dengan, ya kan, G berikatan dengan C. Oke. Kemudian U dengan A, oke. A, G berikatan dengan C. Kemudian U dengan A, kembali C dengan G. Oke, ini ya antikodon. Kalau kita lihat, oke, ini berarti yang menjadi antikodonnya. Sekali lagi, antikodon adalah basa nitrogen yang berada pada tRNA. Nanti antikodon berikatan dengan kodon. Jadi kita lihat di sini pasangannya. Berarti kan A berpasangan dengan T, tapi karena ini RNA, makanya T-nya menjadi U. Oke, T dengan A, G dengan C. Oke, ini T dengan A. Tapi T di dalam menjadi U, kemudian udah paham ya sampai di sini. Sekarang pertanyaannya adalah asam amino. Asam amino kita lihat berdasarkan, lihat kodonnya. Nah, kita tulis dulu ya kodonnya karena agak ke bawah. Tadi kodonnya adalah AUG, UUU, GUC. Nah, kita masukkan ke sini. Jangan salah dulu. UUU, GUC. Nah, kita lihat nih adik-adik. Kita besarin ya. Oke. AUG. Kita lihat bahasa pertama adalah U. A, kemudian U, G. Ini metionin. Ini berarti metionin. Oke. Metionin. Kodon start. Kemudian UUU. Kita cari UUU. Ini U. Tapi yang ditanya adalah U kedua. Mana UUU? Gen U ini. Oke, berarti kalau UUU fenilalanin dan yang ketiga kodenya adalah GUC. Oke, GUC. Oke, bahasa pertamanya adalah G, bahasa keduanya adalah U. Oke, ada di GUC. Nih. Valin ya. GUC valin. Oke, sehingga kalau kita lihat asam aminonya adalah pertama adalah metionin, kedua adalah fenilalanin, ini fenilalanin. Yang ketiga adalah valin ya adik-adik, valin ya, metionin, fenilalanin dan valin. Oke. Itu kita masuk contoh kedua deh agar kalian lebih paham. Oke, kita lihat di sini. Oke, ada rantai antisense, kemudian ada sense. Oke. Nah, kita tahu nanti sense yang akan membentuk RNA duta ya. Tapi pertanyaan di sini hasil transkripsi DNA adalah, nah, transkripsi menghasilkan RNA duta. Berarti yang ditanya adalah mRNA. Kita lihat saja, kita bentuk di sini aja. Oke, karena ini sudah sense. S nanti berikatan dengan G ya. S dengan G. G dengan S. A dengan T. T itu U. Kemudian A. Kemudian G. Ini A. A dengan U.
G dengan S. Oke, berarti hasil transkripsinya adalah GSU, AGA, dan USS. Benar nggak ya? Kita cek lagi. S dengan G, G dengan S, A dengan T jadi U, T dengan A, SG, T berikatan dengan A, urasil, SG dengan S. Oke ya. Hasil transkripsi kita sudah tahu. Nah, pertanyaan berikutnya, tentukan kodon. Nah, tinggal jawab bahwa kodon adalah hasil dari mRNA duta. Berarti kodonnya GSU, AGA, dan USS. Bagaimana dengan kodogen? Kodogen adalah basa nitrogen pada DNA sense. Tinggal adik-adik tuliskan SGA, TST, AGG. Karena kebetulan yang diketahui di sini adalah rantai sense ya. Nah, antikodon adalah basa nitrogen yang berada pada tRNA. Jadi adik-adik harus tahu dia berada pada tRNA ya. Ingat saja di sini. Nah, kalian bisa menuliskan kembali nih. GSU, AGA, USS. Saya tidak menyarankan kalian untuk menghafal ya. Jadi lebih baik paham. Ini tadi kodon. Kodon akan berikatan dengan antikodon. Nah, G berikatan dengan S berikatan dengan G, ini T berikatan dengan A dengan T, tapi karena ini RNA jadi U. Oke, ini U lagi. U itu T dengan A, S dengan G, S dengan G. Berarti antikodonnya adalah ini ya. Oke, SGA, USU, dan AGG. Nah, pertanyaan berikutnya, tentukan asam amino. Nah, asam amino berasal dari lihat kodon. Oke, saya menuliskan lihat kodonnya. Nah, jadi kalau kita lihat sebentar. Kita ambil ini lagi ya. Kita copy. Oke, jadi kita lihat di sini. Tadi kodonnya adalah G, mana tadi kodon? GSU, AGA, dan USS. Ini kan tadi yang kodon. Nah, G, oke di sini G, kita hapus dulu. Oke, G, S. Bahasa kedua adalah S, benar. Oke. S sama dengan C ya, berarti ada di sini G. Ini GSU berarti alanin. Kita perbesar deh dikit. Oke. GCU, kemudian AGA. Di sini A, kemudian A, oke, ada di sini arginin. Kemudian USS, S, kemudian UCC berarti ya, di serin. Sekali lagi, biasanya orang Indonesia kadang menggunakan kadang S, kadang C. Ini sama ya, jadi G dengan S atau G dengan C. Nah, ini adalah asam amino yang terbentuk. Oke, sampai di sini kalian paham ya? Nah, kalau nanti ada pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom komentar. Dan kita bertemu pada materi selanjutnya ya adik-adik. Salam.